Oke, selamat sore para mahasiswa teknik industri kelas Sore, Pak. THDA ya. Jadi kita sempat ketemu 2 kali, biasanya 1 kali aja yang lain. Ya, Ya, betul, Pak. mudah-mudahan Anda bisa sukses di awal dan sampai akhir. Ya, kita masuk hari ini adalah latihan soal tugas pesona pertama atau TP1 dari kalkulus 2. Sini ada 6 soal, yaitu selesaikan persamaan diferensial order 1. Setelah teorinya itu yang sudah saya kirim ke Anda melalui WA group yang dari web saya tuh. Ya, geocities.ws/wikarya ya. Sama kalau Anda lihat di situ sama. Ya, silakan ya dipelajari ya. Kemudian dalam waktu 2 minggu ini Anda termasuk video hari ini juga akan saya upload ke YouTube dan linknya akan saya berikan. Kalau siap hari ini malam ini saya kirim ya. Baik. Kalau yang pertamanya Anda bentuknya adalah nomor 1 ini adalah bentuk PD dengan PD itu singkatan persamaan diferensial ya, bukan percaya diri ya. Persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisahkan. Bahasa Inggrisnya separable differential equation. Separable differential equation. Yang keduanya adalah PD linear, bagian dari PD Bernoulli ya, PD linear. Kemudian ini yang ketiga juga PD linear. Yang keempat ini PD eksak ya. Nomor 5 juga PD eksak. Nomor 6 adalah PD yang tidak eksak dapat dieksakan. Jadi awalnya bukan PD eksak tapi bisa menjadi PD eksak. Ya. Oke, kita mulai. Yang nomor 1. Y aksen sama dengan X kuadrat kali E pangkat min Y. Nah, di sini syarat ini sebut initial condition. Syarat awal ya. Initial condition atau syarat awalnya Y3-nya bernilai 0. Ditanya solusi umumnya, bukan solusi umum. Kalau ada syarat awal itu hasilnya adalah solusi PD, solusi persamaan diferensial. Jadi tidak ada kata umum ya. Tapi kalau syarat awalnya yang tidak diberikan atau initial condition tidak ada, maka hasilnya solusi umum PD, solusi umum persamaan diferensial ya. Oke, kita mulai. Solusi Y aksen adalah X kuadrat E pangkat min Y. Ini sifat garis silang ya. Mungkin apa saya pakai ini ya. Bentar. Bisa saya jelaskan. Anot. Kok bisa bergerak sini? Anak kekecilan atau gimana? Kok saya bisa lari ini? Ah, begini. Anot garisnya. Nah, mungkin saya terangkan sini aja ya. Y aksen tuh sorry. Y aksen itu sama dengan dy per dx enggak? Dy per dx. Sama dengan X kuadrat kali E pangkat min Y. Oh ya, E pangkat min Y bisa pangkat min, ini pangkat min ini bisa turun ke bawah menjadi plus ya enggak? Iya, Pak. Jadi X pangkat 2 ya, X pangkat 2 per E pangkat Y. Nah, ini kita lakukan kali silang. Ya, kali silang nih. Kali silang ya. Jadi E pangkat Y dikali DY jadi E pangkat Y DY sama dengan X kuadrat DX. Ngerti enggak nih? Halo. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Artinya Y aksen itu kita ubah dari dy per dx, ini dy per dx. Kemudian E pangkat min Y turun ke bawah, ya, turun ke bawah ini menjadi X kuadrat per E pangkat Y, ya, E pangkat Y. Kemudian ini kali silang, dy kali E pangkat Y dy, X kuadrat kali dx, X kuadrat dx. Kemudian semuanya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi E pangkat Y dy min X kuadrat dx sama dengan 0.
Kemudian kita lakukan integralkan kiri dan kanan. Integral kiri dan kanan. Itu ini dia nih. Ini dia nih. Ya kan? Nah, E pangkat YD ini rumus. Ingat enggak? E pangkat U DU, E pangkat U. Ingat enggak rumusnya? Integral E pangkat U DU. Kok tercoret ya. Ya. E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Betul enggak? Kalau tak tentu. Jadi E pangkat YDY adalah E pangkat Y. Min integral X kuadrat DX adalah seper. Jangan lupa kalkulus satunya nih. 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Betul enggak? Halo. Ya, betul, Ingat Pak. Betul, Pak. seper N plus 1 X pangkat M plus 1. Jangan lupa rumus itu. Integral 0, integral konstan, 0 adalah konstan C. Ya. Integral konstan adalah integral 0 adalah konstan. Kalau dia tertentu, integral 0 adalah 0. Kalau ini C depannya, ya konstan. Nah, kemudian ada yang jawab sampai sini udah benar nih. Sama juga ini udah benar. Tapi ada yang diteruskan, boleh aja ya. Mau diteruskan jadi Y sama berapa? Boleh. Ini dipindahkan. Jadi E pangkat Y sama dengan min sepertiga S pangkat 3 ini dipindahkan ke kanan sepertiga S pangkat 3 tambah C. Ya enggak? Sampai ini. Kemudian ini kita learn-kan kiri dan kanan. Kita learn-kan. Learn kiri, learn M pangkat Y adalah learn dari sepertiga X pangkat 3 tambah C. Nah, learn M pangkat Y adalah pangkatnya Y hasilnya kan. Ingat enggak? Learn E pangkat kok tercoret ya. Ya. Learn M pangkat Y adalah Y. Learn M pangkat 5, 5. Masih ingat enggak? Learn E pangkat 5, 5. Learn M pangkat Y, Y. Kemudian log A tambah, ini biar aja ya, tetap. Berarti ini tetap hasilnya learn dari sepertiga X pangkat 3 tambah C. Ini adalah solusi umum PD ini. Ya, kita tulis ini. Solusi umum PD. Ya. Y atau YX boleh ya. Karena mau ke Y atau YX sama. Y atau YX. Jadi learn E pangkat Y kan Y. Y itu boleh tulis YX. Kemudian diketahui ini kan Y3 sama dengan 0 dimasukkan nih. X-nya ganti 3. Y3 sama dengan learn sepertiga kali 0, 3 pangkat 3 ditambah C sama dengan 0. Ini kan. Oh salah soalnya ini. Ini min 8 ya. Sorry. Saya ada salah sini ya. Ini Y3 bukan 0 tapi adalah min 8 ya. Min 8 ya. Ini nih. Maaf ini ada ralat sedikit. Halo, perhatikan. Iya, Pak. Y3-nya min 8 ya. Y3 min 8, ini given, diketahui. Dimasukkanlah. Y3 adalah learn sepertiga kali 3 pangkat 3 tambah C. Sama dengan min 8. Oh sini 0 lagi ya. Oh. Salah. Berarti betul ya tadi ya. Sorry salah ini. Kacau nih. Ini kok nggak mau hilang. Ini sorry. Ini Y3-nya 0 ya, bukan min 8 ya salah. Ini 0. Sini yang 0. Jadi Y3 dimaksud Y3 adalah learn sepertiga kali 3 pangkat 3 tambah C sama dengan 0. Dimasukkan nih. Learn dari sepertiga kali 3 pangkat 3 27 kali sepertiga 9. 9 tambah C sama learn. Nah, 0 ini learn E pangkat 0 kan? Halo? Ingat tadi Y adalah learn E pangkat Y. Mana tadi? Nih. Learn E pangkat Y kan Y. Jadi 0 adalah learn E pangkat 0. Ya enggak? Paham enggak itu? Halo? Kalau saya tulis 5 itu sama enggak dengan learn E pangkat 5? Tahu mengapa begitu? Tahu penyebabnya?
Ln E pangkat 5, mengapa hasilnya 5? Ln itu adalah logarima dalam pokok E. E pangkat 5. Nah, hasil log apa? Log E pangkat 5 dalam pokok E pangkat 1, 5 bagi 1, 5 enggak? Atau ini boleh enggak 5-nya Iya, Pak. dikeluarkan? 5 dikeluarkan, 5 log E dalam pokok E dari E. Nah, 5 kali, Anda tahu log E dalam pokok E kan log E per log E. Log E per log E. Log E per log E kan 1 kan? Hasilnya berapa? 5 kan? 5. Ya. Jadi ln E pangkat 5 adalah 5 ya. Ln E pangkat 5 adalah 5. Ln E pangkat 7, 7. Jadi ln E pangkat 0, 0. Ya, 0. Jadi 0 adalah ln E pangkat 0 ini ya. 0 adalah ln E pangkat 0. Nah, kemudian ini ln 9 tambah C adalah ln E pangkat 0 adalah 1 enggak? Halo? E pangkat 0, 1. Ln sama dengan ln, jangan dicoret ya. Hilangan aja, saya bilang kan. Ln sama dengan ln, jangan dicoret. Jadi tinggal 9 tambah C sama dengan 1. Maka C adalah 1 dikurang 9 sama dengan min 8. Jadi C adalah min 8. Jadi bukan ini salah. Ini betul soalnya ya. Y3-nya 0. Jadi sini bukan min 8 tapi 0. Y3-nya 0. Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau sudah ini kita set. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Hilang. Kita balik lagi nih. Baik. Ya, jadi hasilnya ini min 8 diganti. Ya, C-nya kan min 8 karena ini tadi hasilnya Y dengan ln. Jadi solusi PD tidak ada umumnya, kata umum hilang. Ke umum ini dia mengandung C. Kalau solusi PD tidak ada C-nya. Jadi Y adalah ln sepertiga S pangkat 3 tambah C, C diganti min 8. Udah selesai, inilah jawabannya. Ya. Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Sekarang Pak. masuk nomor 2. PD linier. Ya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Saya pakai new share sini. PD linier, ya. PD linier bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah p dikali p dikali y sama dengan ini px px kali y sama dengan qx. Jadi bentuk umumnya ini dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Kemudian pakai mediator. Ini udah disederhanakan dengan mediatornya Sx. Sx itu adalah E berpangkat integral Px dx. Ini untuk memudahkan. Kalau aslinya bentuk ini rumit ya. Sehingga ini mediatornya sehingga solusi ya, solusi umum atau saya singkat dengan solum ya, solum. Solusi umum PD adalah Y sama dengan seper Sx, ini mediatornya, Sx, dikali integral Sx, kali Qx, kali Dx, tambah konstanta C. Inilah solusi umumnya. Sudah jelas? Ini rumus umumnya. Halo? Rumus umumnya itu adalah bentuk PD linier adalah dy per dx tambah px kali y dengan qx. Nah, Sx ini mediator. Mediatornya sebenarnya di buku-buku enggak ada yang enggak pakai ini, enggak ditulis. Sx sebenarnya pangkat integral P dx enggak ada. Ini Profesor Dr. Dhani Handali yang buat seperti ini. Saya belajar dari beliau juga ya. Kemudian solusi umum PD adalah Y sama dengan seper Sx kali integral Sx Qx dx tambah C. Aslinya ya, kalau aslinya nih sebetulnya Y sama dengan E pangkat min integral Px dx, kalau Anda lihat di buku ya,
kali integral E pangkat integral PX dx ya kali QX kali DX tambah C. Ini aslinya begini. Nah ini min ini kan turun ke bawah seper ini ya. Ini misalkan SX, ini yang SX itu nih. Betul nggak nih? SX-nya adalah E pangkat integral PX dx. Ini min diturunkan seper SX. Nangkap maksudnya? Aslinya ini, kalau Anda mau tahu ini aslinya ini rumusnya. Ya, aslinya. Tapi kita pakai yang ini lebih cepat ya, simple ya. Sudah jelas? Halo? Ngerti enggak nih? Oke. Oke, kalau ini kita kembali mana tadi kok lari dia. Nomor 2, kita lihat sini ya. Nah, nomor 2 dx dy per dx tambah 3 per x kali y dengan 3 kali cos x. Ini adalah bentuk dari PD linear di mana sebentar, anot plus 3 per x-nya adalah sebagai px, ini sebagai px-nya, dan ini 3 kali cos ini adalah sebagai qx-nya. Benar enggak? Px adalah 3 per x, qx adalah 3 cos 2x. Ya kan? Px-nya 3 per x, qx-nya adalah 3 cos 2x. Ya, PD linear ya, adalah PD linear. Nah, Sx ini rumus tadi kan? Sx adalah E berpangkat integral Px dx adalah E berpangkat integral. Nah, Px-nya berapa? Px-nya 3 per x, 3 per x dx. 3-nya boleh keluar. 3-nya keluar, entar tinggal E berpangkat integral. 3-nya keluar, 3 integral dx per dx. E berpangkat. Nah, Anda tahu integral dx per x adalah ln x. Ya enggak? Halo? Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. 3-nya Jelas, Pak. dipindahkan Iya, ke Pak. belakang. Jadi pangkat, ingat rumus N log A sama dengan log A pangkat N. Ya enggak? Log A pangkat N. N-nya pindah ke depan sebagai pengali. Kalau pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Halo? N log A sama log A pangkat N enggak? Iya, Pak. Jadi 3 log ln N menjadi ln X pangkat 3. 3 ini pindah belakang jadi pangkat. Ya, jadi pangkat, jadi maka ini ln S pangkat 3. Ini E berpangkat ln S pangkat 3. Nah, E pangkat ln U adalah U. Mengapa? Kalau saya tanya Anda, mengapa E pangkat ln U aslinya U? Mengapa? Karena E berpangkat ln itu adalah logaritma berbilang pokok E dari U. Kita punya rumus A berpangkat log B. Bilang pokok A hasilnya adalah B. Belakang nih. Ya. A berpangkat log B bilang pokok A adalah B. Jadi kalau ini E pangkat ln log E berpangkat log U bilang pokok E. Ini EE sama ya. AA. EE. Hasilnya adalah di belakang log. Itu hasilnya U. Sudah paham? A berpangkat log B bilang pokok A adalah B. Ngerti enggak nih? Halo? Ngerti, Pak. Tahu rumus ini? Ini Anda belajar di SMA. Benar apa enggak nih? Halo? Lupa. Nah, nanti saya jelaskan mengapa B hasilnya. Ini jadi E pangkalan U hasilnya U ya. U hasilnya. Langsung aja ya. Hasilnya karena ini ln-nya adalah logaritma dalam pokok E, EE sama maka di belakang log ya. Ini dasarnya nih A pangkat log B bilang pokok A, AA di belakang log hasilnya. Oke ya. Sudah dapat ini, jadi E pangkat ln U, ini U-nya X pangkat 3. Solusi umum, ada kata umum nih. Solusi umum PD linear. Nah ini tadi rumus yang disederhanakan oleh Profesor Dr. Dani Handali almarhum. Ya, Y sama dengan 1 per SX kali integral SX kali QX kali DX tambah C. SX-nya adalah nih. SX adalah S pangkat 3. Integral S pangkat 3. Nih.
kali Qx-nya berapa sih? Ini Qx. Qx-nya adalah cos 2x dx tambah C. Kemudian nggak bisa naik ya. Terus. Nah, ini tiganya kita boleh keluarkan. Ini tiganya dikeluarkan. Ini tetap ya sampai pangkat 3. Ini S pangkat 3 kali cos 2x. Ini terjadi integral parsial. Halo. Ini terjadi integral parsial. Tiganya dikeluarkan ya. Nah, berarti integral parsial ini S pangkat 3 cos 2x dx. Dx harus sama nama ini. Kalau ini cos U du. Ini cos U dx. Harusnya cos U du. Ya, ini cos U du. Du sengaja ya. Karena ini cos 2x d 2x. Nah, ini kan cerita kalkulus 1 nih. Cos U du. Cos 2x d 2x. 2x ini turunannya 2 dx. Padahal soalnya dx saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikalilah setengah. Masih ingat ini integral parsial? Ya. Nah, ini 3 kali setengah 3/2 x kuadrat pangkat 3. Nah, cos U du adalah diferensial dari sin U. Turunan sin U apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu du. Ya. Turunan sin U adalah cos U kali U aksen. Ya. U aksen itu du. Ya. Berarti sin U du adalah D sin U. Sudah paham nggak nih? Kalau Anda lupa, ini misalkan sebagai DV. DV ya. DV adalah cos 2x D 2x. Ya, D 2x. Boleh gitu. Integral. Integral DV, V. Integral cos U du apa? Sin U. U-nya 2x. Sin U tunannya apa? Cos U, cos 2x kali U aksen, 2e aksen. 2e aksen itu artinya D diferensial dari 2x. Ya. Jelas ini? Ya. Nah, di sini Anda lihat sini jadi cos U du. Ini terjadi UdV ya. Ya integral parsial ya. Cos U du jadi D sin U. Ya ini. Cos U du ini. Cos U du adalah D sin U. Nah, ini jadi UdV. Integral parsial adalah UV kurang integral VDU. Ya, ini tambah C tetap. Nah, ini mesti lanjutkan lagi. Sampai sini paham enggak dulu? Halo? Halo? Ini Anda lihat juga nonton videonya ya. Video yang itu lebih rinci sama. Sama yang saya terangkan. Iya, iya. Oke, ini karena tempatnya Iya, enggak Pak. muat, terpaksa ini juga di apa namanya? Oke. Stop share. Nah, ini terpaksa kita gerakannya ini. Sampai bawah panjang, wise, panjang ya. Oke, tadi ini integral parsial Anda lihat sini UdV, UV kurang integral VDU tambah C. 32 tetap ya. Datang 32 tahu ya, 3 kali setengah tadi. Setengah itu dari sini. DU ini 2 dx. Terjadi kelipatan 2 supaya 2 1 kali setengah. Nah, kemudian 3 kali setengah 3/2 ini parsial UdV, UV kurang integral VDU. U-nya X pangkat 3, V-nya sin 2X. UV kurang integral, V-nya sin 2X, D dari U. U-nya X pangkat 3. Nah, turunan X pangkat 3 apa? Halo? Turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat dx enggak? Iya. Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat dx. Nah, 3-nya boleh keluar lagi. 3 kali 3. Ya, 3 kali 3, 9. 3/2 jadi 9/2. Integral. Ini X kuadratnya letak di depan. Kali sin 2X dx. Nah, ini lagi. Sama. Sin U dx. Artinya sin U du. Sengaja. Sin U du. Ya. Sin U du. Nah, sin U du. Terus du-nya ini D2X. Turunan 2X, 2 dx. Padahal ini kan dx saja tadi.
Terjadi kelipatan 2 supaya 2/1 dikali setengah. Ya. Nah, ini tetap ini 9/4 ya, setengah kali 2 kali 2 penyebutnya jadi 9/4 min ya. Integral S kuadrat. Nah, sin U DU diferensial dari apa? Sin itu turunan dari apa? Min cos U ya. Min cos U, ada min ya. Karena turunan cos adalah min sin U kali U aksen. Turunan cos adalah min sin U kali U aksen. U aksen itu DU ya. Ingat ya rumus ini. Sin U DU adalah diferensial dari min cos U ini ya. Jadi sin U DU adalah diferensial dari min cos U. Ya. Nah, ini U-nya, nah ini min-nya dikeluarkan dulu boleh. Min dikeluarkan jadi min kali min plus ya. Min kali min plus. Oke, ini kita bukan stop tapi dibersihkan, clear, anot. Nah, baru kita geser. Nih. Ya. Nah, ini kita teruskan min 9/4 ini karena minnya udah keluar min kali min plus ini. Ini yang U-nya, ini yang V-nya ya. U-nya S kuadrat, V-nya yang ya. Kok bisa gerak-gerak gini ya? Anot kadang-kadang. Nah, jadi U-nya ini U-nya, ini V-nya. Jadi sesuai rumusnya 9/4 UV kurang integral VDU lagi. Jadi di dalam parsial ada parsial lagi. Ya, ini yang namanya rekursif pengulangan. 9/4 kali U-nya S kuadrat, V-nya cos 2X, min integral V-nya cos 2X, D diferensial DU. D dari U-nya S kuadrat. Nah, kita turunkan lagi ini. S kuadrat kita turunkan adalah 2X dx. Ya enggak? S kuadrat turunkan 2X dx. 2-nya keluar, 2 kali 9, 18. Jadi min 18/4 ya. 9/4 kali 2, min 18/4. Yang lainnya tetap. Ya, ini pangkat minnya boleh dihilangkan. Jadi 1/S pangkat 3. Kemudian ini terjadi parsial baru lagi. Ya, ini X pangkat 1, cos 2X dx. Nah, ini cos U dx lagi. Ulang lagi. Cos U DU. Sengaja lagi. Cos U DU. Turunan D2X adalah 2 dx. Padahalnya adanya dx terjadi kelipatan 2 supaya 2/1 kali setengah lagi. Di 18/4 kali setengah di 18 sama 2 boleh coret nih. Ya, 18/4 dikali setengah. Coret kan? 2 bagi 2 1 ini 9. Ini 9/4 ini. Tinggal ini X kali ini cos U DU adalah D dari sin U. Ingat yang tadi sama ya. Cos U DU adalah turunan dari sin U. Karena sin U turunannya cos U kali U aksen. U aksen itu DU ya. U aksen itu sama dengan diferensial dari U. Ya. Oke. Ini paham nggak nih? Halo. Bapak saya nggak paham. Gimana? Halo? Ini kenapa jadi 9/4 lagi, Pak? Maksudnya kenapa itu dibagi setengah, tapi ini dikali 2 yang atasnya. Setengah itu datangnya karena ini. Diferensial dari S kuadrat itu adalah 2X dx. 2-nya keluar. 2 kali 9 berapa? 18. 18/4. Ya, 18/4. Oke. Nah, waktu ini udah jadi gini ya. Ini X. Kemudian ini cos 2X. Ya. DX. Ini nama enggak sama kan? Cos 2X dx. Harusnya cos 2X D2X. Ini sengaja. Ini sengaja ya. Cos 2X D2X. Nah, diferensial 2X adalah 2 dx. Padahal mula-mulanya kan dx. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2/1 kali setengah lagi. Karena setengah kali 2 dx kan 1 dx. Jelas enggak? Iya, jelas, Pak. Nah, ini yang tadi 18/4 kali setengah diperkecil di 9/4. Ya. Nah, ini terjadi parsial baru UDV ini UDV-nya 3 kali kita kerjakan.
3 kali ya. UDV. Ya, ini bahwa cos UDU adalah diferensial dari sin U. Ya enggak? Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Ya. Paham maksud ini? Halo? Cos U kali U aksen. Ada yang kurang ngerti enggak nih? Halo? Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Itu apa namanya? Tadi kan di atas sudah 2x dx diturunkan jadi cos 2x dx ya. Itu kok bisa jadi cos 2x d 2x lagi? Begini, kalau Anda ketemu integral cos 2x dx, ini namanya enggak sama nih. Paham? Supaya sama, maka sengaja sini cos 2x d 2x. Artinya cos U du. Nah, kan maksud saya sis. Iya, Pak. Nah, tapi waktu Anda sengaja ini kan belum menyamai yang di depannya. Ini turunkan berapa nih? Turunan dari 2x adalah 2 dx enggak? Iya. Padahal mula-mulanya dx saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikalilah setengah di depannya. Karena setengah kali 2 dx 1 dx supaya kembali ke semula. Sudah jelas Mr. Sis? Ya, Pak. Yang tadi yang mahasiswi sudah jelasan nih. Mengapa dikali setengah itu? Jelas, Pak. Ya. Ini 2 dx, padahal mula-mulanya dx terjadi kelipatan 2. Nah, supaya sama dikali, supaya menjadi 1 dx dikalilah 1/2. Kalau 5 dx kali 1/5. Karena setengah 1/2 kali 2 dx kan 1 dx. Itu maksudnya, ya. Oke, itu tadi tujuannya. Nah, kemudian tadi ini adalah cos UDU tadi ya. Oke, ini tadi sudah di sini. Cos UDU. Nah, ini terjadi parsial baru lagi. Ya, 94 kali UV, ini UV integral VDU. Min 94, U-nya adalah X, ini U-nya adalah X, ini X. V-nya adalah sin 2X. Min integral V-nya sin 2X, D dari X. Nah, ini terjadi lagi nih. Sin 2X dx. Nah, namanya beda enggak nih? Sin U dx. Harusnya sin U du. Sengaja lagi. Sin U du. Nah, du ini berapa turunannya? 2 dx. Padahal ini dx saja 1 dx nih. Diferensial X kan 1 dx. Nah, jadi kelipatan 2 dikali setengah depannya. Maka jadi 98. Integral sin U du adalah min cos U. Itu rumus kan? Benar enggak? Integral sin U du adalah min cos U. Tambah C ya biasanya. Benar, saya turunkan. Turunan cos apa? Min sin. Min kali min plus. Betul enggak? Turunan cos adalah min sin U kali U aksen. Min sin U. Min kali min sin U plus sin U. U aksen adalah du. Ya. Sampai situ jelas? Nah. Jelas, Pak. Ini tetap. Ini jadi 98. Ini integral sin U du adalah min cos U. Tambah C. Nah kemudian. Ini dikalikan nih. Nah, oh ya, Y ini dikasih silang ini boleh ya. Sorry. Boleh Kak dikali per ini boleh terserah. Y sama dengan ini diper dengan X pangkat 3 atau X pangkat 3 akan silang sini boleh. Jadi X pangkat 3 Y sama dengan ini dalam ini tetap. Nah, ini hasilnya terakhir dikalikan ya nih. X pangkat 3 Y adalah ini tetap sama. Ini dikali plus kali min adalah min 98 cos 2X tambah C. Udah selesai. Atau jawabannya ini juga Y sama dengan ini semua dibagi X pangkat 3 ini. Seper X pangkat 3 tadi kan per X pangkat 3. Boleh juga. Termasuk C ya. Dibagi X pangkat 3 di per semua panjangnya aja. Sudah paham maksudnya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah. Kita clear. Mau hilang ini. Karena mau hilang terpaksa di ini. Stop share. Aduh. Nih. Nah, ini sebenarnya boleh dijawab tadi seperti Y sama dengan ini, berarti ini boleh jawabannya Y
Mana tadi? Not. Ya, Y sama dengan ini per S pangkat 3 gitu. Kan ini seper tadi kan. Ini. Jadi atas tuh yang ini masuk ke di atas ya. Yang di atasnya per S pangkat 3. Udah boleh juga jawab begitu ya. Banyak cara. Jadi nah, essay itu berhentinya berbeda-beda. Bisa beda ya. Nggak sama jawabannya. Lain dengan pilihan ganda. Harus sama persis. Ya. Sudah paham? Halo? Paham, Pak. Ya. Kalau sudah. Berarti stop di situ udah benar apa ya? Sampai yang begini boleh atau begini juga boleh. Jadi ini Y sama dengan ini salin semua nih. Sama persis. Per S pangkat 3. Udah. Ya. Jawabannya bisa 2 macam. Oke? Oh, oke, Pak. Oke. Clear. Nah, yang ketiga juga PD linear lagi. PD linear banyak tuh ya nih soalnya. Ini PD linear lagi nih Anda lihat nih. Ini secara batasnya atau initial condition. Ya, initial condition atau secara batasnya secara awal atau initial condition. Ya, aksen itu DY pada X. Kalau enggak ada koefisiennya dianggap 1 ya, 1 kali Y. Ini X per 1 pangkat kurung pangkat 3. Ini PD linear ya. Ini PD linear, anot. Nah, berarti bentuk PD linear adalah DY pada X tambah PX kali Y dengan kadang-kadang ini DY PDT ya. X-nya diganti T juga bisa. Jadi soalnya nggak selalu kaku DY pada X tapi bisa DY PDT juga bisa ya. Hati-hati ya, bisa DY pada X, bisa DY PDT. Nah, kalau DY PDT ini PT nih, DY PDT PT kali Y ini T plus 1 pangkat 3 ya dalam T time ya. Nah, ini PX-nya 1, ini adalah PD linear. Ini PX-nya 1 Anda lihat sini dan ini QX. Oh, ini salah ya. Ini harusnya QX tadi ya. Betul enggak? Ini harusnya QX tulisannya. DY pada X tambah PX kali Y dengan QX. Ya enggak? PX-nya 1, QX yang E plus 1 pangkat 3. Betul. Nah, ini di mediatornya bahwa SX adalah E berpangkat integral PX dx, E berpangkat PX-nya 1 dx. Integral 1 dx adalah X. Betul enggak? Jadi E berpangkat X. Ini ngerti sampai sini? Halo? Halo? Kok banyak diamnya nih? Ya, Pak. Paham, Pak. Kalau nggak jelas, Pak. tanya ya. Nanti Anda ngerti ini makin berat. Ya. Ya, Pak. Tingkat Anda lo naik 1 tingkat namanya. Nah, solusi umum PD linear adalah ini yang umum dari Y sama dengan 1 per SX integral dalam kurung integral SX kali QX kali DX tambah C. Nah, SX-nya adalah E pangkat X. Jadi 1 per SX berarti 1 per E pangkat X integral SX-nya E pangkat X ini E pangkat X kali ini tambah C. Nah, ini dibalik boleh ya. X plus 1 pangkat 3 sebagai U letak di depan, E pangkat DX letak di belakang. Nah, ini yang jadi DV ya, dianggap DV-nya. Ini salin sini. DV adalah E pangkat E dx. Integralkan kiri kanan. Integral DV adalah V. Integral E pangkat E dx. Rumus E pangkat X. Jadi V ini adalah E pangkat X. Ya. Ini pakai integral parsial. Sudah paham belum ke sini? Jadi parsialnya ulang-ulang nih. Halo? Halo. Oke, Pak. Iya, Pak. Dengerin, Pak. Nah, ini sebetulnya cerita integral ini kan cerita Kakuru 1 Anda sebetulnya. Ya. Oke. Baik. Oke. Clear. Tanya Pak Dikarya. Ya, silakan. Kalau yang EX itu kenapa bisa jadi X plus 1 ya? Yang jadi E plus 1 yang mana? yang di ini apa namanya SX itu kan sama dengan E pangkat integral PX kali DX ya. Nah itu E-nya itu bisa jadi yang di bawah itu bisa jadi X plus 1 pangkat 3 itu gimana?
Oh, nah ini bukan berubah, ini dipindahkan posisi ini. Nah, ini salah pengertian nih. Ya. Oke. Anot dibantu ini. Ini ya. Ini yang posisi ini saya pindah ke sini, ngerti enggak? Yang ini ke sini. Ini dia. Jadi yang bentuk ini kan dipindah ke depan. Ini pindah ke belakang. Paham maksudnya enggak? Oke, Pak. Oke. E plus 1 pangkat 3 letak di depan, E pangkat X dr letak di belakang. Ini menjadi DV. Ini yang ke sini ya. Tuh. DV adalah E pangkat X dx. Integralkan kiri kanan, integral DV V, integral E pangkat X dx adalah E pangkat X. Jelas ya? Maka ini jadi diferensi V-nya ini kan jadi DV, D dari V. V-nya berapa? V-nya ini masuk ke sini. V-nya adalah E pangkat X. Jadi U-nya E plus 1 pangkat 3, V-nya E pangkat X. Paham enggak nih? Ya. Nah, tambah C. Nah, ini pakai parsial nih. UV kurang integral VDU tambah C. Ini tetap ya. Salin aja. Nah, U-nya berapa? E plus 1 kurung pangkat 3. V-nya E pangkat X. Min integral. V-nya berapa? V-nya E pangkat X. Diferensial dari E plus 1 pangkat 3. Ya. Nah, ini parsial. Wah, pangkat 3. 3 kali turun lagi. 3 kali parsial nih. Sama seperti tadi juga. Ya. Ini tetap. Nah, ini 3-nya boleh keluar ya. 3-nya kita keluarkan. Ini dia. E pangkat X tetap. Ah, ini kita susun lagi nih. E plus 1 pangkat 3 yang pertanyaan saudara tadi. E plus 1 pangkat 2 letak di depan. E pangkat X-nya digabung sama DX. Digabung ini dia. Sebagai DV. Nah, ini sama persis sama ini yang sama enggak? E pangkat X dx. DV adalah E pangkat X dx. Jadi V-nya adalah E pangkat X. Maka ini jadi nanti D dari E pangkat X. Paham enggak maksudnya? D dari V. V-nya adalah E pangkat X. Halo? Ya, Pak. Oke. Oke, ini. Nah, kita anot. Jalan lagi. Nah, ini terakhir sudah selesai. Nah, di sini Anda lihat kan ini V ya. E pangkat X dari DV, V-nya kan X. Ya kan? V-nya X sehingga D dari V. V-nya adalah E pangkat X. Ya. Dan di sini ya. V-nya adalah kok keluar. Aneh. Ya. Dari sini ke sini. Ini V-nya. Kan bentuknya kan DV dari. DV. V-nya adalah E pangkat X tadi kan. Ingat Adri? DV adalah E pangkat X dx. Integralkan kiri kanan. Integral DV V. Integral ini adalah E pangkat X. Jadi V-nya yang kita masukkan sini. V-nya E pangkat X. U-nya ini kan. Ini U-nya, ini V-nya. Nah, ini tetap salin aja min 3 kali UV. U-nya X plus 1 pangkat 2. V-nya E pangkat X. Ya betul ya. Min integral V-nya E pangkat X. D dari U. U-nya adalah X plus 1 pangkat 2. Tambah C. Nah, ini dikali 3. Min 3 kali ini. Min 3 kali X plus 1 pangkat 2. E pangkat X. Min kali min. Ini min kali min. Plus. Ada 3 ya. 3 kali integral. E pangkat. Ah, ini turunkan nih. Kita turunkan berapa nih? DU. Ingat enggak? DU itu U aksen. Apa? DU U pangkat N rumusnya apa? Seperpangkat tambah 1. U pangkat tambah 1. DU. Gitu. Ya. DU atau DX bisa jadi. Betul. Jadi di sini tetap DU ini adalah U pangkat N. Ini U pangkat N. Jadi N-nya 2. U-nya E plus 1 pangkat N min 1 kali DU. Ini DU. Ini DU-nya kan. Tambah C. Nah, ini tetap. Nah, 2 kali 3, 6. Ya, ini kali 2 kali 3, 6. E pangkat tetap. Ini E plus 1 pangkat 2 kurang 1. Pangkat 1 enggak nih? E plus 1 pangkat 2 kurang 1. Berarti E plus 1 pangkat 1 enggak ditulis. Diferensial dari E plus 1 berapa?
Turunan 1 0, turunan X 1 DX enggak? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Turunan X Iya, 1 DX. Nah. Oke ya, 1 DX. Nah, ini lagi. E plus 1-nya tak di depan. Nah, ini tadi bukan ditukar tapi maksudnya letaknya ditukar ya. E plus 1 letak di depan, pangkat diulang lagi nih. Sama dengan tadi ini juga ini. Ya, ini 6 kali, ini U-nya, ini E pangkat DX ini DV, DVV-nya nih. V-nya E pangkat X. Jadi berarti sini D dari E pangkat X. U DV lagi. UV kurang integral VDU lagi. U-nya E plus 1, V-nya E pangkat min integral, V-nya E pangkat X, D dari V. D dari U, U-nya E plus 1. Nah, ini dikali 6, 6 E plus 1 kali E pangkat X, min. Ini harusnya ada kurung. Ini ada 6-nya ya. Wah, ini ada keliru saya nih. Ya kan, ini kurung kerawal dari kan. Ini 6 kali, ini ada 6 enggak di sini? Halo, kalau buka kurung ada 6-nya enggak nih? Halo. Benar enggak? Benar, Kak. 6 kali min 1 sini kan. 6 kali, ini kan buka kurung nih. Ini buka kurung. Min 1 kali 6, min 6. E pangkat X, D. Nah, diferensialnya ada 1 turunan 0, X turunannya 1 DX. Nah, ini rumus E pangkat X. Ini ada 6-nya sini. Ada kurang ya, angka 6-nya sini. Nanti ditambah ya. Ada salah. Iya, Pak. Ya, ada keliru sini. Ini min 6 DX. Udah, selesai sampai sini. Ini mau kasih silang boleh, ini boleh kasih silang atau biar begini juga boleh. Ya. Oke? Sampai sini 2 soal. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Kita ada 6 soal. Pak. Dikit, Ya. Pak. Ya. Tadi yang rental U pangkat X itu kan sama dengan 1 per N plus 1. U pangkat N plus 1 atau N min 1 itu, Pak? N min 1. N min 1. N min 1 ya, Pak? Ya. N plus 1. Ini N min 1 sini. Ini N min 1 nih. Kurang jelas. Ini N min 1. N min 1. Sorry, ini turunan ya. Salah. Sorry. Turunan ini kan N kali U pangkat N min 1 DU ya gitu. Salah rumusnya. Jadi kalau Y dengan U pangkat N, turunannya adalah pangkatnya, U-nya pangkat kurang 1 kali U aksen. U aksen itu DU. U aksen itu DU. Salah. Maaf, ini salah tadi ya. Oke ya. Jelas ya. Yang benar ini. U pangkat N turunannya adalah pangkatnya N, U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen itu adalah DU. Ya. Oke? Iya, Pak. Baik. Oke, Pak. Ya. Ini kita save. Oke. Masih ini. Ini sudah dihapus ya. Kok bisa ada aktif? Baik. Kita teruskan lagi. Ini atau jawabnya nih ya. Boleh juga ini ada 6-nya. Ini ada angka 6 di bawah benar ya? Halo? Oh, di sini ada yang kurang nih. Berarti sini yang kurang di sini tadi ya. Ini betul sini. Ini kan 6X tambah 6. Ya enggak? Iya, Pak. Tambah 6 ya. Di sini ada. Jadi ada keliru sini tadi sedikit ya. Oke, ini kemudian dimasukkan secara awalnya tadi. Y0-nya 0 dimasukkan ya. Ini tadi ada keliru tadi. Berarti ada salah hitung sini. Ya. Jadi di sini tadi ada 6 ya. Ini kali ini ada 6, ini 6. Berarti sini dimasukkan. Berarti sini kali 6, ada 6 ya, angka 6 sini. Jadi sini dicoret jadi min 6. Berarti ada salah hitung ini. Ini 6. Ya.
Kemudian masukkan Y0-nya, ya ada angka 6. 6. Wah, ini ada salah hitung sini berarti. Maaf ya, salah hitung. Ini 1, ini min 6 tambah 6, 0, tapi 1 kurang 6 min 5. Min 5 ya. Min 5 berarti pindahkan C adalah sama dengan apa? Kan tadi 0 sama dengan min 5 tambah C. Berarti C berapa? Plus 5 enggak? Halo? Atau ini 5 sama dengan C, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. C-nya 5 ya. C-nya 5. Berarti ini ada salah nih, C-nya 5. Nah, C-nya 5 berarti bukan 0, salah nih. Ya. Bukan 0. Jadi 0 ini diganti 5 nih. Ini 5, jadi ini hasilnya ditambah 5 per E pangkat X. Ya. Jadi perhatikan ya, ini ada keliru. Oke? Yang itu bukan yang min 1 jadi min 6, Pak ya? Yang solusi PD, Pak. Maaf, Pak. Sebentar. Yang mana? Yang solusi PD yang di Yang atas sebelah- dari. Ya, min 6. Enggak, ini Pak yang bawah, Pak. Yang Yang bawah. solusi PD. Nah, itu kan yang kanannya Oh, itu kan yang min pengaruh ini 1. tadi ya. Min 1-nya kan jadi min 6 kan, Pak, harusnya, Pak. Ya, min 6 ya. Ya, ini ada salah tadi. Sebentar. Ini not, maaf tadi. Berarti waktu ini bisa keliru gini ya. Ini ya, ini tadi kan ada min 6 sini ya. Ya, jadi jawabannya min 6 Ini plus ada 6. 5 per Oh iya ya. E kuadrat 6. X ya. Ini 6 ya. E pangkat 0, 1. Ya ini. Ini betul ini. Berarti sini 1 min 6 tambah 6. Min 6 sini ya. Iya, min 6, Pak. Min 6. Berarti yang dicoret ini kan. Ya ini min 6 tambah 1 min 5 ya. Ya, min 5, Pak. Min 5. Berarti C-nya plus 5 ya. Plus 5. Ya, plus 5 ya. Kan tadi terjadi 0 sama dengan 1 kurang 1 plus 1 kurang 6 min 5. Min 5 tambah C. Berarti 5 adalah C. Betul, tadi kan 5 ya saya lihat. C sama 5 kan. Ya. Benar, Pak. Sampai Nah, gitu, Pak. Min sini 1-nya jadi ini min ya 6 min harusnya, 6, Pak. betul ini min 6. Ya. Ada min 6. Ditambah 5 per E pangkat X. Yang mana? Iya, jawabannya yang paling bawah ditambah lagi 5, Pak. Oh ya, ini diganti ini 5 nih. Jadi ini tambah 5 per E pangkat X gitu ya. Iya. Ya itu jawab yang benar. Oke? Pak. Ya. Itu yang E pangkat X-nya bukannya hilang ya, Pak? Kan E pangkat 0 C-nya 1. cuma 5 aja. Enggak, ini hilangnya waktu saat Anda ganti Y0 dengan 0. Ini kan jawab akhirnya. Jawab akhirnya ini tadi kan ini kan. Halo? Oh iya, Pak. Jawab akhirnya kan E pangkat X-nya tetap ada dong. C-nya yang kita ganti kan. C ini yang kita ganti ke, ini kan C tadi. Ini C. C-nya kita ganti dengan 5. Min 6 ini tetap ada. Ya. Ini nanti saya bisa perbaiki lagi nih ya. Ada keliru ya. Sorry. Halo? Ya, Pak. Ya, nanti jawabannya lebih benar lagi. Oke. Oke. Sorry, tadi. Ya, kita teruskan. Tadi ini ada keliru, ini ada min 6 tambah 5 per E pangkat X itu ya. Nah, sekarang ini masuk PD eksak. Ya. Saya terangkan dulu mungkin ya. Ini waktunya agak kasib juga ya. Waduh. Mana? Saya terang dasarnya. Jadi ini. PD eksak tuh gini. Jadi modelnya M X, Y dx dikali ya, tambah N S, Y dy teori ya sama dengan 0. Nah,
Betul, soalnya ini. Jadi koefisien X itu adalah MXD, M S, Y, kalau yang ini N S, Y. Ya. Kemudian kita periksa do M per do Y-nya dengan do N per do X-nya. Sama enggak nilai? Kalau do M per do Y sama dengan do N per do X, maka PD ini adalah PD eksak. Ini teorinya ya. Ini kita tes ya, kita periksa nih. Do M per do Y harus do M. Nah, kalau sama nih PD eksak. Nah, ada dua cara penyelesaian PD eksak. Pertama, fungsi X, Y-nya sama dengan, kalau ini integralkan MX, Y, DX, DX-nya integralkan, maka yang di sini menjadi konstan Y. Yang kedua, kalau terbalik, yang ini yang kita integralkan dy-nya, integral n x, y dy-nya, karena ini yang kita integralkan, maka yang ini menjadi konstanta x. Paham nggak nih? Halo? Ini teorinya ya. Pertama, do M per do Y kalau sama dengan do N per do X ini pasti PD eksak. Nah, PD eksak itu ada dua cara. Kalau ini yang integralkan, maka ini konstan, jadi konstanta Y. Kalau ini yang integralkan, ya fungsi X, Y ini integralkan, maka ini menjadi konstanta X. Nah, ada hubungannya yang harus kita ingat. Fungsi ini kita turunkan terhadap apa? Ini nyontek sini. Y. Turunan ini diturunkan terhadap apa? Nyontek sini. X. Ya. Ini sama dengan pasangannya. Ini pasangan M apa? Ini kan M pasangnya N. Ya enggak? MS, Y pasangnya N. Berarti pasangan M adalah NS, Y. Pasangan N adalah M S, Y. Ini hubungannya. Jadi mencari PD ini ada dua cara. Ya. Halo? Bisa mengerti enggak nih? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini saya jelaskan juga datang rumusnya juga mengapa ini sama. Ini juga ada di itu di yang saya kirim ke Anda itu, coba dipelajari ya. Itu dipelajari dulu. Ya, ini intinya ya. Jelas sampai sini? Intinya ini ada dua cara ya. Ada dua cara penyelesaian. Baik, sampai sini jelas? Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Baik. Ini kita balik lagi tadi kemana? Terpaksa stop lagi nih. Ini mana tadi dia? Oh ini. Oke. Nah, kita lihat nih ya. Ini sebagai koefisien X-nya ya. Koefisien X-nya sebagai MX, Y ya. Ini. Anot. Ini pakai Wacom ya, Kunda lebih tulisan lebih jelek lagi. Jadi ini misalkan dengan MS, Y. Ini tanda ikut ya. Ini tandanya ikut nih ke sini. Ini yang sebagai N. Kalau ini min masuk sini ya. Nah, berarti MS, Y-nya adalah 3X sin 2. 3X kali sin 2Y. Sedang NS, Y adalah tanda plusnya ikut sini ya. Ini plus. Kalau ini min ikut. 3X kuadrat cos 2Y tambah 3Y. Ini kita cari do M per do Y, apakah sama dengan do M per do X? Kalau ini sama, ini PD eksak. Kalau tidak sama, bukan PD eksak. Mungkin dapat dieksakan. Nah, itu yang berikutnya nomor 6 nanti. Ya. Jadi sini ya 3X kali kita turunkan terhadap Y. Berarti ini yang kita turunkan terhadap Y, saya lingkari. 3X dianggap konstanta pengali, ikut sebagai pengali saja. Sin 2Y turunannya apa? Cos U kali U aksen. Betul enggak? Cos 2Y kali 2Y aksen. 2Y aksen 2 enggak? Halo? Iya, Pak. Sin 2Y turunannya kan cos 2Y kali 2Y aksen. 2Y aksen turunannya berapa? 2 kan? 2 kali 1. Ya. Maka 2. Nah, 2 kali 3X, 6X kali cos 2Y. Nah, ini NS, Y ini.
diturunkan tar X, lingkari X yang ada X ini. Ini konstan ya, berarti turunannya 0. Nah, 3X kuadrat diturunkan tak ada X. Ini dianggap konstan pengali. Ikut sebagai pengali aja. Nah, 3X kuadrat turunannya berapa? 3 kali X kuadrat turunannya 2X enggak? Halo? X kuadrat turunannya kan 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan? Betul enggak? X pangkat N, Betul, N Pak. kali X pangkat Betul, N min Pak. 1. Nah, 3 kali 2X 6X. Ini tetap, ini 3X konstan, 0. Sama enggak ini mana? Kalau sama, ini PD eksak. Jelas sampai sini? Pak Wikaria boleh bertanya dulu, Pak. Silakan. Pak, kalau misalkan tanda plusnya jadi minus, yang minus itu yang jadi itu yang minus jadi min 3 Ya, X ya, kuadrat kalau ya, Pak? di sini min, N-nya ini minnya masuk. Minnya masuk. Jadi yang jadi min yang mana, Pak? Yang jadi min 3X kuadrat dikali cos 2Y min 3Y dong, Pak? Oh, kalau minnya kali ke dalam ya. Min kali ke dalam jadi min 3X kuadrat cos 2Y min 3Y. Betul. Oke, makasih Pak. Makasih. Minnya masuk ya. Ingat hati-hati kalau ada min. Kalau plus aman. Kalau min bahaya. Ya. Kalau Nah, ini soal yang nanti min apa plus, Pak? ya enggak tahu. Belum. Ini kan, oh yang itu tugas Anda kan sudah bisa lihat nanti. Halo? Iya ya Pak. Tugas Anda sudah bisa lihat ini yang ujian UAS. Belum saya buat soalnya. Ya. Oh. Belum buat. Sabar Kalau ya. bisa yang sama-sama mirip-mirip. Iya, tahu nanti saya plus ya. Oke. Ini yang pertama nih, yang tadi tunjukkan Anda kan tadi ada dua cara kan. Ya kalau ini M-nya yang saya integralkan, maka ini konstan. Ini nih. Kalau ini fungsi X, Y adalah ini yang integralkan, maka ini konstan. Kemudian hubungannya dua fungsi ini. Turunan fungsi ini terhadap apa? Nyontek ini tadi salah. Kalau ini konstan Y per 2Y. Kalau ini X per 2X gitu. Nah ini kalau ini MS, Y pasangannya apa? MS, Y. Sudah jelas ya? Ini yang rumus pertama tadi kan. Rumus keduanya apa? Ini kan integral fungsi X, Y adalah integral NS, Y dy tambah konstanta X. Nah, do fungsi per do X, ya kan, kan X per do X dengan pasangannya. Tukar ini. Ya. Sudah jelas ya? Nah ini dimasukkan. M-nya mana? M-nya di sini tadi 3X. Ini 3X sin 2Y. dx tambah konstanta Y. Ini turunkan antara X, berarti sin 2Y ini konstan. Yang bukan X dianggap konstan, keluar. Ini keluarnya. 3 sin 2Y keluar sebagai konstanta. Tinggallah integral X pangkat 1 dx. Ini kan 3X tadi ya. X dx, integral X dx adalah 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 kan. X pangkat N. Setengah X kuadrat. Dikalikan 3/2X kuadrat sin 2Y tambah konstanta Y. Kemudian ini diketahui tadi kan hubungannya. Ini turunannya ini. Turunan ini nih ya. Diturunkan berapa? Diturunkan terhadap Y. Kita lingkari Y. Yang Y ini sama konstanta Y. 3/2X kuadrat konstanta pengali ikut sebagai pengali. Sin 2Y turunannya apa? Cos U kali U aksen. Cos 2Y kali 2Y aksen. 2Y aksen 2 enggak? Halo? Betul, Pak. Betul. Sin U turunannya cos U kali U aksen. Sin 2Y turunnya cos 2Y kali 2Y aksen. 2Y aksen 2 kali 1, 2. Nah, 2 kali 3/2, coret 2 ya enggak? Coret 2-nya. Ini nih, coret 2-nya itu kan. Tinggal X kuadrat cos 2Y tambah C aksen Y. Oh ya, CY diturunkan C aksen Y ya. CY turunkan C aksen Y. Ini sama dengan apa nih? Sama dengan N. X, Y. Mana N-nya? Ini N-nya semua. Salin. N-nya adalah 3X kuadrat cos 2Y tambah 3Y. Anda lihat kiri kanan sama enggak? Ada yang sama enggak? Halo? Ada yang sama dicoret. Tinggallah C aksen Y adalah 3Y. Sampai sini dulu. Ada jelas enggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas, kita save dulu ya. Save-nya kok agak mandet nih. Oke. Nah, kita jalankan. Nah, sampai sini tadi kan.
Ini ada yang sama, dicoret, ya, dicoret. Ini tadi ternyata kiri kanannya sama, coret, coret. Maka tinggal C aksen Y adalah 3Y, maka CY adalah integral C aksen Y DY kan? Ingat enggak belajar? Y adalah integral Y aksen DY. Ya kan? Berarti CY adalah integral C aksen Y DY. Nah, C aksen DY ini adalah 3Y, 3Y. 3 kali integral Y pangkat 1 DY adalah 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Halo, Y pangkat 1 DY, 3 ini konstanta pengali, Y pangkat 1 DY diintegralkan 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1, setengah Y kuadrat. Tambah C. Sebetulnya ada soal ini enggak, tambah C-nya hilang, enggak apa-apa sama. Maka ini dikalikan 3/2 Y kuadrat tambah C. Solusi umum PD eksak adalah, ini PD eksak, fungsi X, Y sama dengan 0. Kalau ini C-nya enggak ada, ini C di sini. Kalau Anda ini buatnya enggak ada tambah C sini, maka sini fungsi X, Y sama dengan C. Tapi karena Anda tambah C-nya sudah dari sini, maka ini 0. Ya. Ini 0 ditulis. Maka ini masukkanlah fungsi X, Y-nya mana tadi? Ini, salin. 3/2. 3/2 X kuadrat sin 2Y tambah CY. Ini betul ya? Ini 3/2 X kuadrat sin 2Y tambah CY sama dengan 0. CY-nya ini. CY-nya nih diganti, masuk ke sini. Dan diganti. CY-nya 3/2 Y kuadrat tambah C sama 0. Ini mau dikali 2 enggak. Kalau jawabannya sampai sini aja sudah benar ya. Enggak usah dikaliin apa-apa ya udah. Ya cukup sampai sini aja boleh. Sampai sini. Oke? Dalam pecahan enggak apa-apa. Halo? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Kalau sudah ini saya coba. Ya, kita teruskan. Nomor 5. Nah, ini contoh yang tidak eksak dapat dieksakan. Ya. Oh, sorry, ini eksak ya. Ya, tidak eksak dapat dieksakan. Nomor 6 sama ya. Oh, nomor 6 ini yang ya, kalau secara batasnya diketahui. Nah, nomor 5. Ya, waktunya agak singkat. Ini sama Kak cara tadi Kak. Ya, sama caranya yaitu di koefisien dx-nya adalah ms, y, sedangkan dy koefisiennya ini. Jadi ini kita misalkan ya ini adalah ms, y, ini tanda plus nih ya. Kalau ini min masuk ya. Tadi ini ns, y. Nah ini. Nah kita turunkan do m per do y, lingkari y. Yang bukan y konstan, pangkat 3 konstan 0 turunan. Y turunannya 1 sama dengan 1. N cos, y ini salin ya, ini. Do n per do x, lingkari x-nya. X kuadrat turunannya berapa? 2x. Y konstanta pengali ikut sebagai pengali min x turunannya 1. Ya enggak? Hasilnya 2xy min 1. Sama enggak ini sama ini? Halo? Enggak. Enggak Enggak sama. sama. Maka di sini do m per do y tidak sama dengan do m per do x. Bukan PD eksak. Ya, bukan PD eksak. Nah, bagaimana bisa diesakkan? Nah, ini perlu saya jelaskan saya gini. Hati-hati di sini. Bentar ya. Perlu saya jelaskan karena teorinya ini mungkin Anda belum belajar. New slide. Oke ini. Whiteboard. Gini. Jadi begini awalnya begini ya. Saya tunjukkan. Jadi m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah ternyata waktu Anda cari do m per do y dengan do n per do x ternyata ini tidak sama. Betul enggak? Ini bukan PD eksak. Betul kan tadi kan? Bukan PD eksak. Kemudian kita cari do m per do y kurang do n per do x-nya. Kan bisa enggak sama kan selisih bisa kan?
Nah, cari kalau ini pembagiannya dengan N sama dengan fungsi X. Ini ada 6 yang pertama nih. Maka ini U-nya adalah UX. Sorry. U-nya sama dengan U itu adalah faktor integrasi namanya. Faktor integrasi U-nya adalah UX. Sehingga hubungannya sini adalah nanti DU per U adalah integral DU per U. DU per U adalah sama dengan do M per do Y kurang do N per do X dibagi N. Ini dia nih. Dibagi ini dia. Sama dengan ini. Dikali DX. Ini fungsi X. Ngerti enggak nih? Halo? Halo? Ya, ini faktor integrasinya UX. Artinya mengandung UX saja. Yang kedua, do M per do Y dibagi do N per do X. N itu yang ini ya. Di N itu. Ini dibagi min M. Dibagi min M. Ini. Kalau ini hasilnya fungsi Y saja, maka nih disebut U adalah UX. UY adalah UY. Maksudnya faktor integrasinya fungsi Y saja. Maka sini DU per U adalah do M per do Y dikurang do N per do X dibagi min M. Ini dia. Dikali DY. Sudah paham? Ini yang single. Ini ada 6. Ada 6 ya. Sampai sini ngerti enggak nih? Halo? Iya, Pak. Ini jalan cepatnya, kalau jalan panjangnya wah, lebih panjang lagi ini. Nah, kita kalau ini gagal, coba lagi do Y per do M per do Y dibagi do N per do X dibagi dengan ini ada 2 ya. N kurang M ya, kurang M. Ini menghasilkan apakah fungsi X tambah Y? Terbalik ya. Kalau ini min, sini plus nih. Maka ini faktor integrasinya adalah UX tambah Y. Nah, ini pakai Z nanti. Ini Z-nya. Z sama dengan X tambah Y. Maka sini karena dua variabel, bukan D pakainya do. Do U per do. Do U per U, sorry. Do U per U. Do U per U. Ya. Sama dengan do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N kurang M kali do Z. Dengan catatan Z adalah X tambah Y. Ya. Nah, itu yang 4 melawan tanda ini. Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N ditambah M. Apakah menghasilkan fungsi dari X kurang Y. Ini X tambah Y, ini lawan tanda nih. Kalau ini min plus, plus jadi min. Maka ini faktor integrasinya adalah UX kurang Y. Ini Z, ini misalkan Z nih. Maka Z-nya adalah X kurang Y. Ya, Z-nya adalah X kurang Y. Maka ini do U per U adalah do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N tambah M kali do Z. Ya, kali do Z. Sudah paham ini? Ini berempat, ada 6 ya. Halo? Ada 6. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kok nggak bisa hilang nih? Oke ya, kita teruskan. Yang kelima. Yang kelima terjadi do M per do Y dikurang do N per do Y, do X dibagi ini YN kurang XM. YN kurang XM. Kali ini menghasilkan fungsi
XY, maka patodegrasinya adalah fungsi XY. Ini agak sama. Do U, dua variabel, do U per U adalah do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan YN kurang XM kali do Z. Dengan catatan Z-nya adalah XY. Terakhir yang keenam, do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan 2XN kurang 2YM menghasilkan fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, Y kuadrat ini adalah patodegrasinya. Fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Di mana ini adalah Z. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka do U per U adalah do M per do Y dikurang do N per do X dibagi 2XN dikurang 2YM dikali do Z. Z-nya ini ya. Oke, ini yang 6-nya ya. Sampai sini ngerti ini? Halo? Oke. Ya ada 6 ini saya terang dulu. Kalau enggak Anda bingung deh. Pakai yang mana nih? Ya kan? Nah, ini kita coba save. Kok enggak bisa? Oke. Kalau enggak ini oke. Clear. Nah, kita kembali. Kayaknya enggak bisa terpaksa saya pakai ini. Baik. Nah, saya mulai ya. Oke. Tadi kan ternyata enggak sama. Kita cari selisihnya dulu. Selisihnya berapa? 1 dikurang 2X. 2XY kurang 1. Hasilnya 1 kurang 2XY. Min plus 1. Hasilnya 2. Min 1 tambah 1, 2. 2 kurang 2XY. Betul nih? Ini keluarkan 2-nya. Ini paham nggak nih sampai sini? Halo? Paham, Pak. 2-nya dikeluarkan tinggal 2 kurung 1 kurang XY. Nah, kita coba dibagi, apakah dibagi N menghasilkan fungsi X? Tadi kan ada 6 ya. Dibagi N apakah fungsi X? Kalau gagal, bagi min M apakah fungsi Y? Terus sampai 6 ya. Nah, dibagi N dulu. N-nya mana? N-nya adalah X kuadrat Y min N. Ya, ini N-nya. Masuk tanda ya. Kita bagi. Ini kita keluarkan yang sama. Yang sama adalah X. Keluarkan tinggal XY min 1. Ini ternyata sama ini terbalik tanda ya. Ini kita keluarkan min-nya. Ya, tandanya di sini min-nya dikeluarkan jadi min 1 plus XY. Nah, ini bisa dicoret. Maka tinggal min 2 baik. Sekarang saya tanya, kalau dibagi N fungsi X enggak nih? Saya tanya ini fungsi X enggak nih? Halo? Apakah ini fungsi X? Min 2 per X itu fungsi X enggak? Ya. Maksudnya enggak ada Ya, Y-nya. X saja kan? Ya, Iya, berarti Pak. U-nya adalah UX. Berarti U-nya UX. Betul ya? Karena betul langsung nih. DU per U adalah ini. Yang tadi ini. Cari. Kali DX. DU per U adalah ini dimasukkan. Nilainya adalah min 2 per X DX. Integralkan kiri kanan. Integral DU per U adalah integral min 2 per X DX. Integral DU per U ln U. Min 2 dikeluarkan. Tinggal integral DX per X adalah ln X. Ya kan? Kemudian pengali, ingat enggak? Di depan pengali, pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Halo? Jelas sampai sini? Halo, ini belum selesai, belum? Saya ulang lagi. Nah, sampai sini tadi, ini min 2-nya, ya ini integral dx per X ln X, min 2 pindah ke belakang jadi pangkat. X pangkat min 2. Ln sama dengan ln. Jangan dicoret ya. Dihilangkan aja. Jadi U sama dengan ln U sama dengan ln X pangkat min 2. Ln hilangkan
U sama dengan X pangkat min 2 atau 1 per X kuadrat. Ini adalah fungsi X. Karena ini fungsi X, maka U-nya UX. Tadi saya bilang kan. Sampai sini jelas? Nah, udah dapat. Oh ya, tadi ada belum sempurna tadi. Setelah dapat pantau integrasinya, PD yang lama tadi dikalikanlah semua persamaan dengan U, pantau integrasi U. Sini UX. UX-nya berapa sini? 1 per X kuadrat ya. 1 per X kuadrat. Nah, kita salin ya. Kita salin PD yang lama. Ini PD yang lama. PD yang lama ini kita kalikan dengan faktor integrasi. Ini faktor integrasi 1 per X kuadrat. Ini dia kan. Faktor integrasinya 1 per X kuadrat. Kita kalikan. Lari. Ya. Faktor integrasi. Faktor integrasi. U-nya itu ya. Dikalikan berapa nih? 1 per X kuadrat kali X pangkat 3 tambah Y dx tambah 1 per X kuadrat. Jadi semua dikalikan nih. Ini dikalikan 1 per X pangkat 2. Ini kali 1 per X pangkat 2. 0 kali X pangkat 2 kan 0. Nah, ini dikalikan artinya per. Sama ya. Ini per juga. Kita bagi nih. X pangkat 3 bagi X kuadrat berapa? X pangkat 1. Tambah Y bagi X kuadrat. Y per X kuadrat. Pecahan ya. Dx. Tambah X kuadrat Y bagi X kuadrat. Tinggal Y saja. Min X dibagi X kuadrat 1 per X. Kurung dy. Nah, ini sebagai di atas dari ini mm, ini m ya. Mm, ini PQ untuk membedakan PD yang baru dengan PD yang lama. Paham maksudnya? Halo? Ya, Pak. Untuk membedakan Iya, Pak. PD yang lama dengan PD yang baru. Jadi PD yang lama tadi sebentar. Anot. Ya, ini PD yang lama. PD yang lama ini kan ini mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Ini PD lama. PD yang lama. PD yang baru ini namanya pxy dx tambah qxy dy sama 0. Jadi beda nama. Sudah paham? Untuk membedakan PD yang lama dengan PD yang baru. Nah, PD yang lama ini PD yang baru ini kita periksa lagi. Apakah do P per do Y, kalau dia syarat di atas tadi Pak, do M per do Y sama apakah sama dengan do N per do X? Kalau sini do P per do Y, apakah sama dengan do Q per do X? Kalau sama, PD eksak. Nah, kita periksa sini. Px, Y-nya adalah X plus Y per X kuadrat. Qx, Y-nya adalah Y kurang 1 per X. Kalau do P per do Y diturunkan terhadap Y saja. Berarti X konstan. X turunkan 0 tambah. Ini artinya 1 per X kuadrat ini konstantanya Y turunannya 1 enggak? Halo? Halo? Diturunkan terhadap Y. Y turunannya 1. 1 per X kuadrat adalah konstanta pengali. Ya enggak? Yang Iya, bukan Y konstanta dianggap. Konstanta sendiri 0. Tapi konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Ya, dapat ini. Nah ini Q-nya. Qx, Y-nya diturunkan terhadap X. Karena turunkan X ini kita ubah. Jadi X pangkat min 1. Kita ubah ya. Ya enggak? Naik ke atas. X-nya naik ke atas X pangkat min 1. Y konstan. Turunnya 0. X pangkat min 1 turunkan. Ini min ya. Min. X pangkat min 1 turunkan N min 1. X pangkat min 1 kurang 1 kan. N min 1. N kali X pangkat N min 1. N-nya min 1. Pangkatnya N min 1 kali X pangkatnya min 1 kurang 1. Min kali min plus X pangkat min 1 kurang 1 min 2. X pangkat min 2 adalah X kuadrat enggak? Sekarang Anda lihat sama enggak? Do P per do Y dengan do Q per do X. Sama enggak ini? Halo? Sama. Sama. Pak. Maka PD eksak. Betul ya? Nah, ini pakai PD eksak. Cara pertama lagi ya pakai ini. Sama. Cara pertama, jika Px, Y dx diintegralkan, maka ini konstan. Ini. Fungsi X, Y adalah integral Px, Y dx, maka yang sebelahnya konstan Cy, maka turunan fungsi ini terhadap apa? Nyontek sini. Kalau ini Cy, ini do Y, pasangan P adalah Q. Ingat, pasangan Px, Y adalah Qx, Y. Nah, fungsi X, Y adalah X, P-nya berapa tadi? P-nya di sini adalah X tambah Y per X kuadrat, dx tambah CY.
Ini diturunkan terhadap X. Karena DX ya, kuncinya kalau DX terhadap X. Ini X, Y per X kuadrat kan X pangkat min 2, X kuadrat penyebut naik ke atas pangkat X pangkat min 2 enggak? Kalau di penyebutnya X kuadrat naik ke atas kan di pembilang X pangkat min 2. Nah, ini integral E pangkat 1 adalah 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 kan 1/2 X kuadrat. Tambah Y konstanta pengali, ini X pangkat min 2 diintegralkan apa? 1/n plus 1, X pangkat n plus 1. N-nya min 2. 1/n plus 1, 1/min 2 plus 1, X pangkat n plus 1, min 2 plus 1. Tambah CY. Jadi hasilnya ini tetap Y kali, ini min 2 tambah 1 adalah min 1, min 2 tambah 1 adalah min 1. Sehingga hasilnya setengah X kuadrat tambah, ini jadi min plus bagi min Y, X pangkat 1 per X. Di bawah nak? Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Kalau bingung. Iya, Pak. Oke, clear. Pak Wikarya boleh tanya Ya, sebentar? silakan. Pak, yang dari PD lama menjadi PD baru itu kenapa dikalikan 1/x kuadrat, Pak? Apakah ada rumusnya atau? Supaya ketentuannya tadi lupa saya sampaikan, supaya PD lama yang tidak eksak dapat dieksakan, maka PD yang lama itu dikalikan dengan faktor integrasi U. U-nya yang kita cari tadi. PD lama, apabila PD lama dikali dengan faktor integrasi, menjadilah PD baru. Tapi PD barunya harus kita periksa kan? PD Iya, Pak. barunya kita periksa kan PX, Y DX tambah QX, Y DY sama dengan 0. Kita periksa do P per do Y apakah sama dengan do Q per do X? Kalau ya, beda eksak. Harus sama. Kalau tidak sama, salah. Berarti pengaliannya nggak tentu 1/x kuadrat, Pak, ya, bisa lain-lain ya, kecuali Ini kita ngikut ke U-nya tadi, Pak, ya? ya N-nya. U-nya U-nya enggak ya, selalu Pak? enggak. Ini U-nya beda-beda. Tergantung. Oke, siap. Tergantung. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, setelah dapat ini, ya, tadi kan, ini sudah jelas tadi. Nah, Bentar, Pak Wikarya. ya, silakan. Jadi setelah ketemu faktor integrasi itu mesti dikalikan ya, pasti Ya, dikalikan. PD yang lama dikalikan dengan PD yang lama dikali dengan faktor integrasi, menjadilah PD baru ini yang tadi kan saya tulis. PD lama ini yang awal soalnya, dikalikan faktor integrasi jadilah PD baru. PD baru itu yang ini, PX, Y DX tambah QX, Y DY sama 0. Kita periksa, apakah do P per do Y dengan do Q per do X? Oh iya sama, beda eksak. Harus beda eksak. Kalau bukan beda eksak, kan tidak dapat dieksakan. Ya enggak? Nah, kemudian kita periksa lagi di sini, kita mencari fungsi X, Y-nya, apabila yang ini kita integralkan, ini konstan. Ya kan? Ingat enggak? Integral PX, Y DX, maka tambah CY. Kemudian do fungsi per do, nyontek sini kan Y. Pasangan P apa Q. Udah. Kita hitung. Nah, ini tadi terakhir sampai sini tadi. Ya enggak? Min 1, 1/min 1, S pangkat min 1. Ini min 1, ini 1/x enggak nih? Min 1/x. Betul enggak? Pangkat min 1, 1/x. Jadi hasilnya fungsi X, Y adalah setengah X kuadrat. Ini plus kali min Y per X tambah CY. Nah, kita cari ini hubungannya ini nih. Ya, hubungannya do F per do Y. Ini bisa pasti pakai ini. Sini do F per do Y ini makan waktu memang ya. Do F per do Y mana ini? Do F per do Y. Ini, maka dari fungsi ini kita cari do F per do Y, diturunkan dari lingkari. Y yang kita lingkari sama ini. Ini konstan 0. Ini 1/x konstan, min 1/x konstan pengali Y turunannya 1. Betul enggak? Ini kan boleh ditulis min 1/x kali Y. Sama enggak? Halo? Min Y per X. Min Y per X ini boleh enggak itu sini? Min 1/x kali Boleh, Y. Pak. Y diturunkan. Kan per do Y kan? Jadi 1/x, min 1/x konstanta pengali, Y turunannya 1. CY diturunkan C asen Y. Ini sama dengan QX, Y.
Nah, ini hasilnya min super X kali 1 min super X tambah C hasan Y. Ya, Q-nya berapa tadi? Q-nya di atas tadi adalah ini. Y kurang super X. Nah, di sini ada yang sama, coret. Tinggallah. Ini harus sama ya. Kalau ini C hasan Y ini fungsi Y saja. Tidak ada X-nya. Kalau ada X salah. Ya. Maka C hasan Y adalah Y. Nah, baru kita cari sini CY. CY adalah integral C hasan Y DY. Paham sampai sini? Halo. Paham, Pak. Ya. Oke. Nah, kita teruskan. Nah, kita dapat CY. Ini kita cari CY adalah integral C hasan Y DY. Ya kan? Ini Y pangkat 1 adalah Y, integral Y sama pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1 tambah C. Ini setengah Y kuadrat, itu enggak? 1/1 tambah 1 setengah 1/2 Y pangkat 2. Maka solusi umum PD adalah diambil sama 0. Ingat kalau ini Anda enggak tulis, ini C nih ya. Ganti C sama juga. Ya. Ada dua cara itu. Kalau ini ada C, sini 0. Nah, kita masukkan nih tadi fungsi X, Y mana tadi? Ini nih. Fungsi X, Y adalah setengah X kuadrat min Y per X tambah C. Ini salin nih. Fungsi X, Y adalah setengah X kuadrat min Y per X tambah C sama 0. Kemudian CY-nya diganti dengan ini. CY-nya CY ini diganti dengan ini. Setengah Y kuadrat tambah C. Sebenarnya sampai sini sudah selesai, ini enggak usah diteruskan. Tapi ada buku yang kadang-kadang diteruskan juga ya. Terserah. Ada dua cara. Ada yang buku yang modelnya yang ini di apa namanya? C-nya dipindah sana. Menurut saya yang aslinya gini aja lah, ya. Halo, nggak usah diteruskan sampai sini aja, sudah cukup ya. Kemudian nomor 6 ini soal nomor 5 agak, tapi mungkin di tempat Anda beda ya. Sama caranya dengan nomor 5, tetapi diketahui secara awalnya. Ini yang biasa substitusi. Jadi kalau jawaban akhirnya, ya, bentar ya. Kalau jawaban akhirnya kok hilang ya? Saya hilang. Ya, kalau jawaban akhirnya ini sebentar, ini unknown. Saya ambil yang jawaban akhir ini aja ya. Ini saya nggak ambil supaya Anda nggak bingung. Ini sampai sini. Oke ya. Ambil ini aja yang ini. Makanya saya ambil di sini, ini dia. Nah, diketahui ini secara awalnya apa, ini conditionnya, masuknya aja. Kalau YX-nya sama dengan 2, ini X-nya nih. Ini YX ya. YX sama dengan 2. X-nya 2 kebetulan lagi. Ini X kebetulan 2. Y2 sama dengan 2. Berarti X-nya ganti 2. Hasilnya 2. Paham nggak maksudnya? Y-nya 2 berarti. Y2 sama dengan 2 artinya X-nya 2, Y-nya 2. Paham nggak maksudnya? Y-nya 2, harga Y-nya 2. Berarti X-nya ganti 2. Artinya X-nya sama dengan 2, Y-nya 2. Ganti deh nih. Masuk sini X-nya 2, Y-nya 2. Maka C-nya dapatnya min 3. Ya ganti C-nya min 3. Udah. Diganti. Selesai. Ini solusi PD. Kata umumnya enggak ada sini. Kalau ini namanya solusi umum ya. Ini namanya solusi umum PD. Memang kata umum karena mengandung C. Di sini C enggak ada. Solusi PD aja. Sudah paham? Nomor 6 cuma itu aja. Cara ini sama persis caranya. Mungkin angkanya lain, tapi penyelesaian akhirnya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Jadi yang nomor 6 itu diketahui Ketahuinya mungkin soal lain lagi ya. Tetapi kita tidak, maksudnya kerjanya sama cara seperti yang nomor 5. Cuma di terakhir secara awal, karena secara awalnya diketahui, ya, karena secara awalnya diketahui, maka
Ya, maka sebetulnya ini cara kerjanya sama ini, pokoknya sampai menemukan solusi umum PD, tinggal secara awalnya kita masukkan ke dalam soalnya, itu aja. Sudah tahu ya? Halo? Mungkin yang perlu diketahui tadi ini sorry, tadi ada ketinggalan mana? Nah ini tadi sampai ini, terus ke-6 kok hilang ya? Semua dapat ya? Ya. Nah ini yang tadi saya kelupaan tadi. Jadi kalau PD lama kan apa tadi? MX, Y dx ditambah NX, Y dy sama dengan 0. Ini dikali dengan faktor integrasinya. U-nya itu apa? UE, UY, UXY, US kuadrat macam-macam itu kan? Ada 6. Nah, menghasilkan ini PD baru. Ya, PD barunya setelah dikali ini kan jadi UMS, Y dx ditambah U kali NS, Y dy sama dengan 0. Ini sebagai P, ya, PX, P, Y dx. Ini sebagai Q, X, Y dy sama dengan 0. Nah, kita periksa apakah do P per do Y sama dengan do Q per do X. Kalau ya, maka PD eksak. Kalau tidak, enggak mungkin ya. Tadi sudah tidak, masa tidak lagi, ya kan? Maka baru kita bisa, kalau yang pertama tadi apa? Fungsi S, Y apa? Integral. Nah, di sini P ya. P ini nih. Kalau kiri dx kita integralkan, maka yang Y konstan. Yang kedua, apa tadi? Jika dy itu Q ya. Q S, Y kita integral dy ini dy integralkan, maka yang X-nya menjadi konstan. Nah, kemudian hubungannya ini do fungsi ini ya. Fungsi ini diturunkan, tak ada apa? Nyontek sini. Do Y. Ini do fungsi tak ada apa? Nyontek sini. Do X. Nah, pasangannya. Kalau sini P, sini Q. Kalau sini Q, sini P. Udah. Sudah paham? Ada 2 cara ya. Halo. Sudah semua diterangkan nih. Nanti nonton lagi yang saya ngajar di kelas gitu. Yang saya buat untuk Qatar gitu. Di Kalkulus 2. Halo? Qatarnya nggak sempat terang begini loh. Saya buat semua video kasih mereka belajar sendiri. Terakhir di minggu ke-10 baru saya dikirim ke Qatar di kota Doha. Saya menerangkan mereka 1 hari itu. Seharian saya terangkan, besoknya langsung UAS, ujian akhir semester. Itu luar biasanya gitu. Ya. Itu yang terjadi di tahun 2016. Yang 17 saya enggak dikirim cuma sekali itu. Cuma 2 angkatan. Oke? Berapa lama Pak di sana Pak? Sehari doang Pak? 3 hari. Kamis sampai dibawa jalan-jalan saya ke pantai Qatar yang di seberangnya kelihatan Saudi Arabia. Kemudian masuk ke gurun itu, gurun pasir yang terjal gitu ya. Ngeri juga. Nah, besoknya saya kasih tutorial seharian. Selesai itu lusanya ada Sabtu ya. Jumat tutorial, Sabtunya UAS, ujian akhir semester. Minggu saya pulang. Mereka UASnya 3 mata kuliah. Tiga berkasnya saya bawa pulang ke Jakarta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita pas waktunya sedikit lagi. Kita absen ya, kita absen dulu. Ini Jamnya nggak bisa dirubah Pak ya? Yang tadi saya lupa rekam ya. Oh, ada ya, ada rekam tadi ya. Ada kok Pak recordingnya nyala. Ada recordingnya kelihatan ya. Direkam dari pertama tadi Pak. Kita record, stop record. Udah pakai